Selamat pagi semuanya. Loyo sekali ya. Baik, hari ini kita akan berlatih mengembangkan cara berpikir kritis dan filosofis. Dan ini sangat penting. Terlebih lagi kita hidup pada abad 21 di mana kita mengalami banjir Nabi Nuh berupa banjir informasi di media sosial. Nah, berpikir kritis itu memiliki fondasi teologis dalam agama Islam. Ya. Saya sudah bawa Al-Quran, tolong dibaca. Satu orang, siapa yang mau membantu saya? Terjemahannya saja. Kamu mau? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang kamu pahami dari arti ayat tersebut? Pastinya kita tidak mengetahui segalanya dan selalu akan ada orang atau ya dalam ayat ini Tuhan yang akan selalu mengetahui segalanya. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, dialog ini bagi saya adalah dialog simbolis. Bayangkan, malaikat yang pekerjaan hariannya adalah bersujud pada Tuhan, begitu Tuhan menyampaikan gagasan akan menciptakan khalifah di bumi dari sekelompok manusia, kemudian dia mengajukan protes. Mengapa engkau ingin menjadikan khalifah dari orang-orang yang akan menumpahkan darah dan melakukan kerusakan? Ini bagi saya fondasi kita untuk berpikir kritis. Ada dalam kitab suci kita sebagai umat Islam. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan berlatih berpikir kritis dan filosofis. Temanya adalah tentang tata tertib sekolah. Supaya kita bisa memahami tata tertib sekolah itu secara lebih mendalam. Bukan hanya teknis perantal perintil. Begitu kurang lebih. Oke? Saya ingin mengangkat tema tentang tata tertib sekolah sebagai konten melatih kalian untuk berpikir filosofis dan kritis. Nah, saya ingin minta pendapat bagaimana pandangan kalian tentang tata tertib sekolah. Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Ya, Pak. Ya, silahkan. Namanya? Nama saya Prianara, Pak, dari kelas MIPA 12, Pak. Ya. Jadi, tata tertib itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran atas ruang dan waktu agar kita aware terhadap sekeliling kita. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sosial, Pak. Contoh realnya apa? Kesadaran ruang dan waktu. Jadi, mungkin pada setiap lingkungan itu pasti ada tata tertib, Pak, agar bertujuan untuk mensejahterakan lingkungan di dalam situ, Pak. Jadi kesadaran ruang dan waktu itu kita sadar bahwa kita di mana, kita dengan siapa, kita harus berbaur dengan lingkungan tersebut agar kita bisa sama-sama nyaman dan sama-sama sejahtera dalam melakukan kegiatan sosial tersebut, Pak. Dan sekarang kamu sedang berada di mana dan jam berapa nih? Saya berada di sekolah jam 7.44, Pak. Di ruangan kelas ya? Ruangan kelas, Pak. Kira-kira apa bentuk kesadaran ruang dan waktu itu? Yang pertama, kalau di kelas itu, iya, kita harus menghormati guru yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menghormati teman-teman kita. Dan yang kedua, kesadaran kita untuk mengerti bahwa kita ini sedang belajar dan sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kita harus tetap menghormati sesama yang ada di ruangan ini, Pak. Kalau misalnya kamu tetap sedang di kelas, tapi jam istirahat, beda lagi nggak aktivitasnya? Beda lagi, Pak, karena istirahat ya itu sudah di luar di jam. Oke, itu maksudnya kesadaran ruang dan waktu ya. Terima kasih, Pria. Makasih, Pak. Ada lagi, Pak, satu lagi. Iya, apa itu? Kesadaran peran. Apa maksudnya? Kesadaran peran tuh kita kan sebagai makhluk di dunia ini tuh semua memiliki peran. Ada yang menjadi kakak, menjadi orang tua, menjadi murid. Nah itu semua tuh punya perannya. Nah misalnya kalau jadi orang tua harus menjaga anaknya, menafkahi keluarganya.
menjadi kakak harus menjadi contoh, menjaga adiknya, menjadi pelajar harus belajar dengan baik, dengan benar, mengerjakan tugas-tugasnya, dan lain-lain. Jadi kesadaran peran itu membuat orang sadar apa yang harus dilakukan ya. Iya. Oke, berarti konsekuensinya kamu harus mempersiapkan diri karena peran kamu sebagai generasi muda untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi yang terbaik sesuai dengan harapan kamu. Begitu kurang lebih? Iya. Oke, terima kasih. Saya doakan agar kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik sesuai dengan cita-cita kamu. Terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Sarah. Sarah. Terima kasih Sarah. Iya. Halo Audrey. Apa? Saya ingin meminta pendapat kamu, bagaimana sih menurut kamu ya tata tertib sekolah secara lebih filosofis dan mendalam kamu memahami? Silakan. Menurut saya, tata tertib sekolah itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peran, ruang, dan waktu setiap diri murid. Contohnya gimana tuh? Kesadaran peran, ruang, dan waktu ini kayaknya filosofis banget. Saya sebagai murid SMA Izra Pondok Labu, juga sebagai anak dari orang tua saya, umat Islam dan warga Indonesia. Ini sangat penting untuk kita sadari, sehingga kita sadar tugas dan tanggung jawab dari peran tersebut. Yang dimaksud dengan kesadaran ruang dan waktu adalah kita harus sadar dari di mana dan kapan. Contohnya kalau sedang di kelas lagi jam belajar, ya waktunya belajar. Kalau di mall hari libur ya waktunya bersenang-senang dan santai dong. Dan salah tempat ya. Iya. Misalnya di mall malah ngerjain tugas, kan nggak tepat ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, menurut kamu bagaimana peran guru agar murid-murid tadi bisa tumbuh kesadaran ruang, waktu, dan perannya? Guru menurut saya merupakan role model bagi siswa dan siswinya. Di mana kita dan siswinya selalu mematuhi tata tertibnya. Namun, tentunya guru tidak boleh bertindak sebagai polisi yang mengawasi siswa dan siswinya setiap saat. Dan juga, kami berharap siswa dan siswi tidak melakukan tata tertib secara keterpaksaan, tetapi menjadikan suatu kebiasaan positif. Tepat. Jadi kedisiplinan itu harus tumbuh dari dalam ya, Iya, dari kesadaran sendiri ya. benar. Sehingga tidak perlu selalu misalnya dilarang, diperintah oleh orang lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi murid-murid dari berbagai sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih.